Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita dapat bertemu kembali untuk lebih lagi mempelajari firman Tuhan. Kemarin kita sudah mulai berbicara tentang Allah itu baik. Ya, Allah itu baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Ya, bagi mereka yang benar-benar menantikan Dia. Dan kemarin kita bahas bagaimana, apakah kita sungguh berharap, kita sungguh-sungguh menantikan. Ya, kita sungguh-sungguh menunggu kepadanya untuk kedatangannya, tapi juga untuk berfellowship, semakin berfellowship. Setiap pagi kita bangun, ya kita mencari lebih dahulu Tuhan. Karena ini yang kita bahas hari ini. Karena pada waktu kemarin kita cuma bicara bagian A. Ya, dalam perkataannya bagian A daripada Ratapan 3 ayat 25. Bagiannya B apa yang ditulis? Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa haus kita akan Tuhan. Seberapa jauh kita menantikan Tuhan seperti kemarin kita bahas. Apakah kita haus dan lapar? Dan ini dibuktikan dari kita setiap hari mencari wajahnya. Ada lagu yang bunyi, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ya, karena kita tahu bahwa kalau kita sungguh mencari Tuhan, kita akan menemukan kebaikannya daripada Tuhan. Apa itu kebaikannya? Ya, kemarin kita sudah disadarkan ya bahwa kebaikan kita diberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang supranatural. Ya, hari ini coba kita lihat. Kalau kita sungguh mencari Dia, apa yang disediakan bagi kita? Mari kita buka Amos pasal yang kelima. Ya, Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat. Dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya baca ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Nah, luar biasa. Bahwa di sini dikatakan kalau kita sungguh-sungguh sangat benar mencari Tuhan, ada hidup. Ada hidup yang kekal dinantikan. Hidup yang kekal itu bicara sesudah kita mati atau sesudah kita diangkat oleh Tuhan. Ya, yang mana lebih dahulu, mati atau sudah diangkat? Kalau angkat berarti sebentar lagi. Ya, tapi kalau mati ya udah, nah masalah toh. Yang penting kita benar-benar mencari Tuhan, mencari mukanya, mencari wajahnya, mencari firman-Nya, mencari kesungguhannya yang ada di dalam firman Tuhan. Banyak orang cuma cari berkat. Saya nggak mau cari berkat. Saya mau mencari Dia yang memberikan berkat. Saya mau cari Dia yang memberikan kesembuhan. Dengan kata lain, saya mau mencari pribadinya. Bagaimana dengan saudara yang saya kasih? Seberapa jauh saudara benar-benar mencari sumbernya? Bukan cari berkatnya, bukan cari kesembuhannya, tapi cari sumbernya. Sumbernya itu siapa? Allah Bapa. Ya, bagaimana kita dapat menemukan sumbernya kalau kita nggak cari? Ya, kalau sesuatu yang hilang akan dicari, benar enggak? Ya, begitu juga seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan ingin untuk kita semakin mencari Tuhan. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Dan semuanya akan ditambahkan. Jadi banyak orang berfokus kepada yang ditambahkan. Saya mau berfokus kepada kerajaan dan kebenaran. Karena kerajaan adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang di surga, yang disiapkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Atau siapa itu kebenaran? Saya sudah pernah menyampaikan bahwa kalau kita mau mengerti tentang kebenaran, kita harus tahu 3 aspek. Kebenaran adalah Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga bilang bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan juga bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sungguh mau mencari kebenaran, kita harus cari Yesus, kita harus cari firman, kita harus cari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah tertanam di dalam pribadi kita karena tubuh ini adalah bait Allah. Dan Roh Allah tinggal di dalam baitnya. Jadi Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, seberapa jauh kita benar-benar mencari keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Datang ke gereja seminggu sekali itu nggak cukup. Bukan saya bilang harus ke gereja setiap hari. Yang saya maksud adalah begini. Bahwa kita benar-benar mencari Tuhan baik di rumah, dimanapun kita berada. Pada waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Sesudah kita buka mata, sesudah kita mungkin cuci muka, apa yang kita akan lakukan? Mencari Facebook, mencari Instagram, mencari WhatsApp, mencari Tuhan, mencari firman, mencari kebenaran. Ya, disitulah kita lihat apakah keintiman kita dengan Tuhan sungguh sangat amat penting atau tidak. Seberapa memperdalami Anda memperdalami firman Tuhan. Seberapa jauh engkau menyelidiki firman Tuhan. Sering saya kembali kepada apa yang dicantumkan di dalam Kisah Para Rasul. Di mana Paulus dan Silas dibawa kepada tempat yang bernama Barea. Dan orang Yahudi di situ mendengarkan firman, menerima, ya, dan kemudian mereka menyelidiki, ya, mereka menyelidiki apa yang disampaikan oleh hambanya yang yaitu Paulus itu benar ada tidak. Nah, hari ini kenapa kita tidak tahu yang mana benar, yang mana nggak benar? Karena kita tidak masuk di dalam kebenarannya. Semakin you masuk di dalam kebenaran, semakin you masuk di dalam firman Tuhan, ya, semakin you mencari Tuhan, semakin you haus dan laparnya, Tuhan akan menunjukkan kebaikannya di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya adalah sumber segala-galanya. Firman, ya, diberikan kepada kita untuk segala sesuatu yang kami hadapi. Urusan keluarga, ketemu di firman. Urusan keuangan, ketemu di firman. Urusan hubungan, ketemu di firman. Urusan sakit penyakit, ketemu di firman. Urusan apa yang gak ketemu? Semua urusan kita menemukan di dalam firman Tuhan. Makanya firman berkata, Allah itu baik bagi mereka yang jiwa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, bagi jiwa yang haus. Seperti rusa rindu air. Ya, apakah kita sedemikian haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan kebaikannya? Apa yang Anda cari? Tadi saya sudah bertanya. Apakah kau hanya cari berkat? Lebih baik saya terangkan hari ini kita cari kebaikan Tuhan. Ya, karena di dalam kebaikannya Tuhan, berkat akan mengikuti. Seperti magnet. Ya, begitu kita mencari kebaikan, magnet tarik apa? Berkatnya. Nafasnya itu berkat, kehidupannya. Ya, berkat itu bukan hanya bicara uang, bukan hanya bicara duit, tapi berkat juga bicara menikmati kehidupannya. Si banyak orang punya duit, tapi tidak bisa menikmati duitnya karena mereka sedang di rumah sakit. Terkapar di tempat tidur. Ya, banyak orang mencari berkat dan tidak cari kebaikan yang Tuhan miliki. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita benar-benar haus dan lapar akan kebaikannya Tuhan. Ya, Allah itu baik. Allah itu baik buat saya. Allah itu baik buat saudara-saudari. Allah itu baik untuk kita semua. Asal kita memberikan kesempatan untuk Dia menunjukkan kebaikannya. Kemarin saya sudah bilang, kebaikannya itu adalah apa?
Ingat tidak? Ya, kekuatan yang baru. Hari ini kebaikan itu ada apa? Ya, kehidupan yang kekal. Menantikan itu. Dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, menghadapi Tuhan, menerima Tuhan, mengalami kebaikannya Tuhan. Supaya Anda dapat melihat kuasa Allah yang berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Sekali lagi kami berkata, Allah itu baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik bagi mereka yang menantikan atau berharap, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Tuhan terus bicara ke dalam hati kami, menunjukkan kebenaran firman-Mu supaya kami dapat membangkitkan roh yang ada di dalam diri kita, supaya kita terus menyala-nyala, terus melangkah, terus mencari, terus haus dan lapar akan kebenaran itu. Terus bicara dalam hati kami Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari ya mencari Tuhan. Mencari kerajaan. Mencari kebenaran. Bahkan semuanya kebaikannya Tuhan akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita terus belajar tentang kebaikan Tuhan. Allah itu baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Allah itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Ya, shalom.